Cek. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Beberapa hari kemarin saya lihat di TV mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa masker jenis scuba atau yang karet tipis yang kalau di terawang itu bisa kelihatan lubang-lubang itu diharapkan untuk tidak dipakai lagi karena membahayakan kita, ya. Jadi bisa pakai yang jenis kain tapi yang minimal 2 lembar begitu ya, 2 lapis. Kita membuka Alkitab kita, Lukas 13 ayat 6, Injil Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Tentang buah, sama-sama katakan buah. Ya, ada pertanyaan, mana buahmu? Ya. Tetangga saya di rumah yang di Kalijaten beberapa kali bercerita dengan senang karena pohon mangganya itu pasti berbuah ketika setelah diberi pupuk, wah buahnya lebat. Ya. Di tetangga yang lain bercerita di desanya itu pohon jambunya, jambunya luar biasa, besar-besar, buahnya. Lalu dicangkok, ditanam di rumah yang Kalijaten. Sampai hari ini belum buah. Ya, nggak tahu sudah dipupuk atau belum. Nah, nanti baru ingat saya pulang ibadah nanti saya tanya sudah diberi pupuk atau belum. Ya, semoga berbuah. Ya, kalau masih diberi pupuk tidak berbuah-buah, nah ditumpangi tangan, tidak apa-apa ya. Ayo pohon jambu buah ya. Ingat cerita Pak Oto ini ya. Katanya berapa tahun yang lalu itu Om Sui papa saya, rumah di Ketegan asrama panti asuhan ya. Berapa tahun yang lalu. Saya nggak tahu. Taunya dari ceritanya Pak Oto katanya. Tetangga teman-teman orang-orang di sekitar rumahnya Pak Oto itu katanya mengenal Om Sui katanya. Gara-gara anak-anak kecil zaman itu suka melempari batu pohon mangga yang ada di panti asuhan. Ya, jemaat lama di sini tahu di tengah-tengah asrama panti asuhan itu di halaman parkir sekarang itu dulu ada 2 pohon mangga yang besar-besar. Dan saat itu sering terdengar tok tok tak tok. Nah, batu berterbangan karena anak-anak melempari pohon kami dengan batu karena banyak mangganya. Nah, singkat cerita itu anak-anak dipanggil oleh Om Sui itu, ya. Kenal Om Sui ya? Om. Loh, anak-anak itu kaget, waduh dimarahi. Ternyata enggak usah lempar-lempar ke sini, minta tak ambilkan, dikasih. Wow, itu katanya jadi terkenal, jadi pembicaraan katanya. Oh, Om Sui baik. Nah, ya. Jangan-jangan dulu yang pernah lempari batu Pak Oto sedang ke gereja sekarang gitu. Sudah besar, dulu masih kecil. Enggak usah angkat tangan yang pernah lempari batu. Pak Oto juga mungkin karena ikut lempari batu. Kembali ke Injil Lukas 13. Jangan-jangan saya sendiri juga ikut melempari batu ya, karena tidak bisa naik pohon. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Baca sama-sama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Di ayat 5 tertulis, jika tidak bertobat, binasa.
Di ayat yang kita baca barusan, tidak berbuah, tebang. Pasti kan tidak ujuk-ujuk sekali tidak berbuah, tebang. Kan ada peringatan, ada usaha, disiram, dipupuk, ya, sudah diberi sinar matahari, ditunggu waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kan ada waktu, ada pemeliharaan, ada kesempatan, ada peluang, ada kemampuan yang Tuhan berikan, ada talenta, ada karunia yang Tuhan berikan, ada kasih, ada anugerah, ada pengampunan, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk berbuah. Kenapa tidak berbuah? Kita umat Tuhan diingatkan melalui kisah ini, ayo kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berbuah. Bisa buah pertobatan. Sekarang beda ya. Dulu juat, sekarang buai. Dulu muwedit, sekarang suka memberi. Dulu mementingkan diri sendiri, diriku, aku, diriku, diri sendiri. Sekarang orang lain, mengutamakan orang lain. Beda ya. Kamu sekarang lain ya, beda ya. Bukan potongan rambutnya saja, bukan model bajunya saja, ya, bukan make up-nya saja yang berubah, tapi sikap perbuatan itu, perubahan dari dalam. Ketika kita membaca ayat 11, di situ di rumah ibadat ada perempuan 18 tahun. Bukan 3 tahun, bukan setahun, bukan 3 tahun, 18 tahun. Bukan orang yang tidak beribadah di luar, tapi orang yang di rumah ibadah. Saya kaget kemarin baca ini. Di rumah ibadat ada perempuan, ada seorang ibu 18 tahun dirasuk setan. Loh, luar biasa ini. Luar biasa apa? Positif atau negatif? 18 tahun di rumah ibadat masih dirasuk setan, tidak mengalami kelepasan. Lalu terus melakukan apa di rumah ibadat? Apa yang dilakukan hamba-hamba Tuhan di rumah ibadat? Apa yang dilakukan pelayan Tuhan di rumah ibadat? Apa yang dilakukan sesama umat Tuhan? Apa enggak tahu? 18 tahun dirasuk setan. 18 hari aja sudah menderita kok. 18 tahun. Sehingga sakit sampai bungkuk. Enggak semua sakit karena setan, ya. Karena kesalahan diri sendiri, gelojoh, ya. Enggak jaga baik pola hidup, pola makan, bisa sakit. Tapi ada sakit yang karena setan. Perempuan ini, seorang ibu ini sakit sampai bungkuk karena dirasuk setan. Hati-hati sekali lagi ya, jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Ya, dukun, paranormal, orang-orang pinter, hati-hati ya. Ya. Saya tidak mau lagi dengar kata-kata terlalu lama Tuhan menjawab doa saya. Nah, ini lebih cepat ini, tokcer. Hati-hati. Iklannya awalnya setan, bagus ya. Akhirnya kita tahu bahwa setan hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Sakit sampai bungkuk. Apa jemaat lain itu ketika melihat satu jemaat yang bungkuk itu, syukur, kapok, salahmu sendiri. Seneng lihat orang bungkuk. Untung aku tidak bungkuk, untung dia yang bungkuk gitu. Tidak ada belas kasihan untuk menolong, untuk mendoakan. Apa jangan-jangan yang lain juga dirasuk setan? Sama-sama dirasuk setan. Jangan-jangan yang ibadah waktu itu hanya formalitas agamawi, hanya sekedar pokoknya muncul. Masa umat Tuhan tidak beribadat
Masa umat Tuhan tidak ke bait Allah? Apakah begitu mungkin? Tapi Tuhan Yesus berkata, perhatikan baik-baik. Di ayat 11. Ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu." Penting ya. "Hai ibu." Orang itu butuh dihargai, diorangkan, diakui. "Hai ibu." "Hai orang jahat." "Hai orang gemuk." "Hai orang kurus." Bukan ya. "Hai orang yang dirasuk setan." Arek ndablek ya. Hati-hati loh ya. Jangan mengganti nama panggilan dengan seenaknya kita sendiri. Seenak udele dewe. Hati-hati. Ya, sebagian masyarakat kita ini kadang-kadang suka membuli orang ya. Mengganti nama. Reng-reng, hati-hati. Panggil suku, hati-hati. Jowo, hati-hati. Cino, hati-hati. Hati-hati. Krewol, karena rambutnya keriting. Hati-hati. Jangan ganti-ganti nama. Gendut, hati-hati. Gondol, hati-hati. Tapi sebagian justru bangga ya, dijadikan nama kan. Cak Gondol, Cak Ndut, jadikan nama. Cuma kita jangan ikut-ikut, hati-hati ya. Kata-kata ini. Pengakuan. "Hai anakku yang kukasihi," pengakuan. "Hai ibu." Seneng ya? Saya seneng dong. "Papa." Seneng ya. "Ayah," pengakuan, seneng ya. Bapak Ibu, sering-sering ya di masa pandemi ini, ketika di rumah saja, anakku gitu ya, setiap hari minimal 4 kali katanya, istriku gitu, dipeluk, disayang gitu ya. Saya berdoa tidak ada kekerasan dalam rumah tangga di jemaat Tuhan. Katakan amin. Di rumah saja kok perang dunia, terus sudah ada wabah, pandemi, perang dunia lagi, sudah jatuh ketiban tangga, digigit anjing lagi. Penyakitmu telah sembuh. Tidak hanya perkataan-perkataan kita itu, kita berkata-kata seperti memperkatakan firman Tuhan. Hati-hati. Jangan berkata sia-sia ya, jemaat Tuhan. Meso-meso, kebun binatang, kutukan, makian, dalam nama Yesus tidak ada lagi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Katakan amin. "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, bisa sakit ujian, bisa sakit tambah memuliakan Tuhan. Tidak apa-apa tubuhku habis lenyap, tapi rohku, jiwaku terus memuji, menyembah Tuhan, bersyukur, terus menyanyi, menari, melompat. Justru tuh banyak orang heran, ini hebat ini baru umat Tuhan ya. Bukan sehat, kaya raya, memuji Tuhan, miskin, sakit, mengutuk Tuhan. Apa itu? Di Hosea 9 ayat 10 kita menemukan di sana umat Tuhan, bangsa Israel tidak taat, pergi ke Baal, meninggalkan Tuhan, menyembah Baal Peor, ilah orang Moab. Orang Moab adalah bangsa atau musuh yang diperangi oleh Israel. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kita nggak mengasihi musuh, benci musuh, kita bisa melakukan hal yang sama seperti yang musuh lakukan. Hati-hati jemaat Tuhan, jangan ada kebencian, kepahitan, hati-hati. Jangan-jangan kita nantinya bisa
melakukan hal yang sama, bahkan melakukan yang lebih buruk dari orang yang kita benci, orang yang kita musuhi. Kasih dia, doakan dia. Alkitab berkata, supaya kita tidak melakukan kejahatan yang sama. Di Hosea 9 ayat 10 dan beberapa ayat sekitarnya itu menjelaskan bahwa bangsa Israel tidak taat, pergi ke Baal Peor, tidak dengar-dengaran firman Tuhan, perkataan Tuhan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Tidak sempat lewat. Melakukan segala kejahatan. Umat Tuhan sendiri, bangsa Israel sendiri. Bagaimana kita zaman sekarang, saya dan saudara? Apakah seperti itu? Apakah kita dalam kondisi meninggalkan Tuhan? Ada Tuhan lain dalam kehidupan kita? Nah, Minggu Tuhan Yesus. Bagaimana Senin sampai Sabtu? Apakah tetap Tuhan Yesus? Terima kasih jemaat Tuhan yang ibadah offline ke gedung gereja. Saya tidak memaksa. Kalau kondisi yang kurang sehat atau bagaimana karena punya anak bayi, punya orang tua, tidak apa-apa. Ibadah di rumah online. Shalom saudara yang di rumah. Tidak apa-apa. Kita diingatkan kita bisa beribadah di gedung gereja. Ibadah dimanapun, di jalan, di rumah, di tempat kita bekerja, kita terus bisa memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, dimanapun, kapanpun, itu ibadah kita. Ibadah tidak hanya hari Minggu, dimanapun. Melakukan kehendak Tuhan, mengasihi, mengampuni, memberkati, menolong, itu ibadah kita. Ibadah kita nggak hanya tepuk tangan, nggak hanya berdiri, nggak hanya lipat tangan, nggak hanya dengar khotbah di gereja. Haleluya. Kita tutup mata sejenak. Sejak kita menjadi milik Tuhan Yesus, bukankah kita milik Tuhan Yesus? Kita sudah dibeli, lunas dibayar oleh darahnya, oleh nyawanya. Yesus mati di atas kayu salib, menebus hidup kita, menanggung segala dosa kita, segala kutuk kita. Tuhan jamin kita mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Kita akan mengalami kebangkitan. Kita tidak mati selama-lamanya. Kita akan hidup selama-lamanya dalam kerajaan Allah. Sejak kita menjadi milik Tuhan Yesus, selayaknya kita memberi buah kepada Tuhan. Pantas, saudaraku, pantas jemaat Tuhan. Tuhan yang menanam. Tuhan dengan segala cara membuat kita tersirami, tersinari, terpupui, terpelihara, terawat. Pantas layak kita berbuah, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kiranya tidak terdengar dari mulut kita, kok enak? Lepaskan pengampunan. Mungkin selama ini kita masih ada kepahitan, kebencian yang membuat kita sulit berbuah bagi kemuliaan Tuhan, sulit berbuah yang memberkati banyak orang, terutama buah karakter kita, perubahan, pertobatan, sikap perbuatan kita, karakter kita, bagaimana kebiasaan kita setiap hari. Apa yang sering kita perbuat setiap hari? Apa yang sering kita lakukan setiap hari? Apa yang sering kita perkatakan setiap hari? Jemaat yang kasih Tuhan, kita bisa karena terbiasa. Kita membiasakan apa? Kita akan menjadi seperti itu. Kita sedang latihan apa hari-hari ini? Kita akan menjadi seperti itu. Hati-hati dengan apa yang sering kita katakan, dengan apa yang sering kita perbuat.
Biasakan berkata benar, biasakan melakukan hal-hal yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan, dan yang sempurna. Bisa karena terbiasa. Jemaat Tuhan, jangan lagi berkata-kata, oh enggak bisa, oh enggak mungkin, oh aku manusia yang penuh dengan kelemahan, aku sudah tua, aku miskin. Jangan batasi kekuatan Tuhan, jangan batasi kuasa Tuhan. Hai ibu, engkau telah sembuh. Hai ayah, hai bapak, engkau telah sembuh. Hai anakku, engkau telah sembuh. Istriku, engkau sembuh. Suamiku, engkau sembuh. Mertuaku, engkau sembuh. Menantuku, engkau sembuh. Hambaku, pelayanku, engkau sembuh. Tuhan mau kita sehat, kuat, memuliakan Tuhan. Tuhan melihat kita, tidak hanya di saat kita di gedung gereja. Tuhan selalu melihat kita, bagaimana kita di rumah, bagaimana kita di jalan, bagaimana kita ketika bekerja di tempat kita bekerja, bagaimana sikap perbuatan kita. Tuhan melihat, Tuhan ingin buah karakter, buah yang manis. Bagaimana sikap perbuatan kita di hadapan Tuhan, ketika sedang ada masalah, ketika sedang ada tekanan, ketika kita disakiti, bagaimana sikap perbuatan kita, tersenyum atau marah-marah, bersungut-sungut, mengomel atau bersyukur, menyalahkan Tuhan, mengutuk Tuhan, atau memuji Tuhan. Tuhan, segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan, aku tetap memujimu, menyembahmu, engkau baik. Segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi, percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu melihat kita, Tuhan Maha tahu. CCTV surgawi ada di sekitar kita, di mana-mana. Jemaat yang kasih Tuhan, jaga sikap perbuatan kita terhadap pembantu, terhadap pemulung, terhadap tukang becak di jalan, terhadap tukang parkir di jalan. Bagaimana sikap perbuatan kita? Hati-hati ya, Tuhan menyelidiki hati kita pagi ini. Jaga sikap perbuatan kita. Buah, hasilkan buah pertobatan, hasilkan buah roh, hasilkan buah karakter yang baik. Bagaimana sikap kita terhadap uang kita yang di dompet, yang di ATM, yang di rekening bank? Bagaimana sikap kita terhadap uang? Foya-foya, hura-hura, boros, kita gunakan untuk seks bebas. Hati-hati. Hasilkan buah pertobatan, hasilkan buah karakter yang manis, yang baik di hadapan Tuhan. Kalau enggak kita binasa. Tidak bertobat, binasa. Tidak berbuah, ditebang. Selagi ada waktu, gunakan waktu ini. Waktu tidak akan kembali. Waktu terus berjalan. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Haleluya. Yang mengaminkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang mengaminkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama berdoa. Hikmat akal budi, roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin gereja kami, kepada para pemimpin bangsa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pertobatan yang besar terjadi dalam setiap pribadi kami. Pertobatan yang besar terjadi
dalam kehidupan seluruh keluarga kami, masyarakat kami, kota kami, negeri kami Tuhan. Seluruh bangsa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Keadilan, kebenaran bergulung-gulung di negeri kami Tuhan. Terima kasih. Bumi penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami, selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kami di awan-awan yang permai, bertemu dengan muka, dengan kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Raja segala Raja, penguasa tunggal semesta ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur dan percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya